dia memanggilnya, pengemis itu malah kabur. Rupanya dia ketakutan, karena merampok tas. Di dalam tas, Jason menemukan kartu pengenal mamanya Emily, dan juga tagihan rumah sakit Emily. Dia baru tahu, Emily lagi sakit parah. Jason ke rumah sakit, melihat Emily yang tidak memiliki rambut. Agar Emily tidak merasa malu, dia meletakkan tas di meja dan pergi. Saat itu dia pun terpikir untuk memakai semua uang untuk membayar tagihan Emily. Karena Emily adalah orang yang butuh bantuan. Tanpa dia ketahui, Jason menerima kado ketiga, yaitu kerja, teman sejati, dan makna dari uang. Seterusnya kakek berharap Jason bisa berkeluarga dan bersama orang dekat untuk merayai hari ucap syukur. Akhirnya, Jason pun ingat Emily. Saat itu Emily sedang di gereja. Dia tahu waktunya tidak banyak. Dia takut setelah dia meninggal, mamanya akan kesepian. Dia pun minta Jason menjaga mamanya. Jason tidak sanggup melihat Emily sedih, dan setuju merayakan hari ucap syukur dengan mamanya. Sampai di rumah, keluarga Jason terus bertengkar demi harta warisan. Jason marah dan pergi. Dia memandang rendah keluarga yang mata duitan. Ujian seterusnya semakin susah. Kakek meminta Jason pergi ke Afrika, agar dia tahu pentingnya belajar. Jason pun berpisah dengan Emily, dan berjanji akan pulang sebelum hari Natal. Dia pergi ke sebuah kampung kecil. Kehidupan di sana sangat susah, namun semua orang sangat bahagia. Jason bekerja di sebuah perpustakaan, yang didirikan oleh kakeknya, dan belajar banyak ilmu dari buku. Jason datang ke sini, ada alasan lain. Ayahnya dulu meninggal di situ. Hari itu, Jason bersama warga setempat, pergi ke lokasi kematian ayahnya. Dia baru tahu, rupanya dulu ayahnya bosan dengan bisnis keluarga, dan ingin kabur dengan pesawat, dan terjadi kecelakaan. Jason pun sadar, dia salah paham dengan kakeknya. Dia pun diam di depan pesawat, dan tidak tahu ada bahaya yang mendekatinya. Sekelompok penjahat menculik cucu orang kaya, dan mengurungnya di kamar kecil, untuk menebus uang yang banyak. Namun setelah 1 bulan, tidak ada tembusan. Hari itu mereka membawa Jason keluar dari kamar kecil. Matanya ditutup, lalu terdengar suara, senjata api. Saya ada uang, mohon, Tuhan, ada yang mengerti apa yang saya bilang? Jason sangat ketakutan, namun setelah suara tembakan, Jason sadar dia belum mati. Rupanya hari ini adalah hari Natal. Penjahat hanya merayakan dengan tembakan. Jason yang sudah sadar, saat penjahat lagi mabuk, diam-diam kabur. Di tengah jalan, dia teringat orang yang menemaninya. Dibalik lagi ke situ, dan membawa orang itu kabur. Setelah melewati hal itu, Jason akhirnya mengerti, hidup dan kebebasan adalah harta yang berharga. Jason pun balik ke negaranya. Hanya mamanya Emily yang menunggunya. Lalu Jason ke rumah sakit untuk menjenguk Emily. Emily semakin lemah karena Jason yang diculik di Afrika. Dia tidak tepati janji untuk merayakan Natal dengan Emily. Emily pura-pura marah dan minta Jason tepati janji. Jason menghubungi Gus, lalu membawa Emily dan mamanya ke kebun. Gus pun membuat rumah sesuai dengan suasana Natal, dan dia membuat salju palsu. Emily yang berjalan di atas salju, melewati Natal yang paling bahagia, dan Natal terakhirnya. Malamnya, Jason menerima rekaman kakeknya. Dia berharap Jason bisa mengejar mimpinya dengan berani. Namun selama ini, Jason yang melewati hari demi hari, tidak memiliki mimpi sendiri. Jason menemui Emily, dan bertanya tentang mimpi Emily. Emily bilang, mimpi saya adalah bersama orang yang kucintai. Mereka saling mencintai. Mereka mencintai saya. Jason sangat terharu. Dia menemui pengacara itu, dan memberitahu tentang mimpinya, untuk membantu orang lain, untuk mencapai mimpinya. Setelah dengar itu, tanpa khawatir dia memberikan cek $1 juta kepada Jason. Setelah melewati ujian-ujian, pertumbuhan Jason membuat semua orang terkagum. Jason menjadi orang kaya lagi. Namun dia tidak kembali ke kehidupan dia dulu. Dia menggunakan uangnya untuk membangun bisnis. Karena dorongan dari Emily,
Dia merancang sebuah proyek senilai 3,5 miliar dolar. Diberi nama Yayasan Emily. Digunakan untuk membantu orang yang sedang berjuang dari penyakit. Tiba-tiba, Mama Emily menelpon Jason. Mukanya pucat. Saat mereka sampai di rumah sakit, Emily sudah pergi. Penyesalan terbesar di hati Jason, karena Emily tidak bisa melihat pendirian yayasan atas nama dirinya sendiri, Yayasan Emily. Tidak lama kemudian, pengacara menemui Jason lagi. Kakek memberikan kado terakhir, seluruh warisan kakeknya. Jason sekarang sudah memenuhi syarat mendapatkan warisan dari kakeknya sebesar 20 juta dolar. Jika tidak inflasi, ini adalah ratusan miliar rupiah. Selama ini, Jason melalui banyak ujian dan mendapatkan kado berharga, makna dari pekerjaan, nilai dari uang, persahabatan yang berharga, belajar ilmu baru, keluar dari masalah, memiliki keluarga, tertawa dengan hati yang bahagia, melalui hari yang sempurna. Di hari-hari yang sangat sederhana, Jason belajar untuk bekerja keras dan berterima kasih, dan menemukan mimpinya sendiri. Terakhirnya, dan yang paling penting, dia mendapatkan cinta kasih dan kekuatan dari orang terkasih. Film ini adalah The Ultimate Gift. Seperti film sebelumnya, The Ultimate Life. Teman yang tertarik bisa coba cari, ditonton bersama akan makin bagus. Kebahagiaan orang kaya, kita tidak mengerti, namun jika hidup dengan baik, setiap orang akan mendapatkan kado yang paling berharga. Baiklah, film berakhir di sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.